Pencak silat adalah ilmu bela diri tradisional Indonesia yang dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami evolusi penamaan. Hampir tiap daerah di Indonesia memiliki penyebutan berbeda, hingga pada akhirnya, melalui Kongres di Yogyakarta, pada tahun 1948, nama ilmu bela diri tradisional ini dinasionalisasi menjadi pencak silat, sebagai sebuah ilmu bela diri tradisional Indonesia. Pencak silat memiliki seni keindahan gerakan dalam setiap jurusnya. Tiap-tiap daerah di Indonesia mempunyai karakter yang khas. Belakangan, seni bela diri ini telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Nusantara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencak silat adalah permainan, keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri, baik dengan atau tanpa senjata. Sedangkan tradisional adalah sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun. Dari kedua definisi itu, dapat disimpulkan bahwa pencak silat tradisional adalah keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri dengan atau tanpa senjata yang didasari oleh sikap, cara berpikir, dan bertindak suatu masyarakat yang perkembangannya dilakukan secara turun-temurun berdasarkan cara berpikir, adat istiadat, dan pola-pola tertentu dari suatu kebudayaan. Ada 4 aspek dalam pencak silat, yaitu aspek mental spiritual, aspek seni budaya, aspek bela diri, dan aspek olahraga, di mana kompetisi atau pertandingan menjadi bagian dari aspek ini. Di kalangan dunia persilatan tradisional sendiri, ada definisi khas yang secara garis besar menyimpulkan secara sederhana bahwa pencak silat tradisional adalah pencak silat tanpa aspek olahraga yang punya nilai kompetisi, atau dengan kata lain, tidak dapat dipertandingkan, yang diselenggarakan oleh IPSI sebagai induk organisasi resmi pencak silat. Karenanya, tidak sedikit aliran atau perguruan pencak silat tradisional itu secara organisasi tidak berafiliasi atau menjadi anggota IPSI. Namun belakangan ini, dari beberapa komunitas pelestari pencak silat tradisional memasukkan aspek olahraga kompetisi dalam hal koreografi atau demonstrasi. Selama 1 dasawarsa lebih, komunitas-komunitas pencak silat tradisional ini berhasil mengangkat kembali pamor pencak silat tradisional Indonesia. Bahkan, event-event yang diselenggarakan oleh komunitas pencak silat tradisional mampu menggaungkan nama pencak silat tradisional ke mancanegara dan mendapat banyak apresiasi dari halayak, seperti event Jambore Pencak dan Pencak Malioboro Festival yang diselenggarakan secara rutin oleh Tangtungan Project dan Paseduluran Angkringan Silat PAS di Yogyakarta, di mana di dalamnya terdapat acara-acara terkait pelestarian pencak silat tradisional, seperti lomba dan pencak wisata budaya, atas keberhasilan event PMF yang telah diselenggarakan hingga 6 kali, dan terus bertambah jumlah peserta dan pengunjungnya, mengakibatkan pemerintah daerah setempat menjadikan event Pencak Malioboro Festival sebagai agenda tahunan wisata di Yogyakarta, dan melibatkan pihak keraton di Yogyakarta, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 selaku gubernur, dan Sri Pakualam ke-10 selaku wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mendukung penuh acara ini. Di sisi lain, di samping keberhasilan menggaungkan pamor pencak silat tradisional Indonesia, masih terdapat kekurangan yang menjadi pekerjaan rumah komunitas-komunitas pencak silat tradisional dalam pengelolaan pelestarian dan pengembangan, khususnya mengkoordinir dan memberikan pencerahan bagi perguruan-perguruan pencak silat tradisional yang masih belum tertib secara manajemen perguruan atau organisasi. Sebagai contoh, jarangnya sebuah perguruan pencak silat tradisional yang memiliki kurikulum pelajaran yang disusun dengan jenjang waktu dan metode pelajaran yang baku untuk diberikan. Terkadang, perguruan pencak silat tradisional akan mengalami kebingungan ketika mendapati seorang calon murid
yang umumnya dari mancanegara, bertanya, sampai berapa lama waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mempelajari satu jenjang pelajaran. Karena pada umumnya, yang ditemukan di lapangan, perguruan pencaksilat tradisional memiliki prinsip bahwa belajar pencaksilat itu tidak ada habisnya. Sampai akhir menutup mata, dan dengan biaya seikhlasnya. Hal-hal semacam ini menjadi ganjalan untuk berkembangnya sebuah perguruan pencaksilat tradisional, termasuk upaya mensejahterakan guru-guru pencaksilat tradisional yang sebagian besar hidup dengan ekonomi yang terbatas. Kini, sudah waktunya komunitas-komunitas pelestarian pencaksilat tradisional memikirkan agar perguruan atau aliran pencaksilat tradisional dikelola secara profesional. Ada contoh menarik dari apa yang telah diupayakan oleh Tangtungan Project yang boleh dikatakan berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan beberapa guru-guru pencaksilat tradisional melalui workshop dan pelatihan di mancanegara dengan biaya yang cukup fantastis. Beberapa memiliki banyak murid di berbagai negara yang intens diselenggarakan baik online maupun offline, dan dikelola secara profesional. Akhir kalam, sudah waktunya pencaksilat tradisional tidak lagi memiliki kesan sebagai kampungan. Dengan guru-gurunya yang hidup serba kekurangan, ia harus dikelola secara profesional. Pencaksilat boleh tradisional, namun manajemen harus modern.